5 pelajaran berharga dari buku The Psychology of Money, Rahasia Kekayaan ala Morgan Housel. Apakah kamu percaya bahwa kecerdasan membuat orang menjadi kaya? Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel justru membantahnya. Berhasilan finansial tidak selalu bergantung pada seberapa pintar diri kita, melainkan pada perilaku kita dalam mengelola uang. Hari ini, kita akan mengupas 5 pelajaran yang berharga yang bisa mengubah cara pandang kita tentang uang. Selamat datang di channel Simpan Uang, tempat kita belajar mengatur keuangan dengan cerdas. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Buku ini dibuka dengan kisah 2 orang yang hidupnya sangat berbeda, bukan hanya dari segi pekerjaan, tapi juga dari jumlah uang yang mereka miliki di akhir kehidupan. Orang pertama hanyalah seorang pekerja biasa. Ia memperbaiki mobil di pom bensin, menyapu lantai di JCPenney, dan menjalani hidup dengan sederhana. Orang kedua, seorang eksekutif di Merrill Lynch, lulusan Harvard dengan gelar MBA, masuk dalam daftar pebisnis paling sukses di bawah usia 40 tahun. Sekarang, coba tebak, siapa di antara mereka yang lebih sukses secara finansial pada akhir hidupnya? Jawabannya mengejutkan, si tukang sapu. Kenapa bisa begitu ya? Ada satu kalimat dari buku ini yang langsung menampar kesadaran kita. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan seberapa pintar Anda. Itu jauh lebih berkaitan dengan perilaku. Dan perilaku tidak mudah diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Berhasilan finansial ternyata bukan soal rumus atau ilmu pasti. Ini adalah soal soft skill, di mana perilaku lebih penting daripada pengetahuan yang kita miliki. Buku ini menyebut soft skill sebagai The Psychology of Money, psikologi uang. Lewat cerita-cerita pendek, buku ini berusaha meyakinkan kita bahwa cara kita bersikap terhadap uang seringkali lebih menentukan masa depan finansial daripada apa yang kita ketahui soal uang. Buku ini terdiri dari 20 bab, masing-masing membahas ciri paling penting dan seringkali kontraintuitif dalam psikologi uang. Di review kali ini, aku tidak akan bahas semua babnya, tapi aku akan membagikan 5 poin penting dan paling menarik serta paling nendang menurutku guys ya. Dan percayalah, ini cuma bagian kecil dari wawasan luar biasa yang bisa kamu dapatkan kalau membaca bukunya sendiri. 5 poin terpenting dari buku ini adalah: pertama, keberuntungan dan risiko, kisah bagaimana Bill Gates menjadi kaya. 2, penumpukan membingungkan, kenyataan bahwa sebagian besar kekayaan Warren Buffett datang setelah ia berusia 65 tahun. Yang ketiga, kemerdekaan, dividen terbesar yang sebenarnya diberikan oleh uang. Keempat, paradoks orang dalam mobil, dividen terendah yang justru sering kita kejar dari uang. Yang kelima, Anda dan saya. Mengapa kita harus berhati-hati mengikuti saran finansial dari orang yang bermain di area yang berbeda dengan kita? Poin pertama, keberuntungan dan risiko. 2 hal yang tak kasat mata namun selalu ikut campur tangan dalam setiap hasil yang kita capai. Inilah realita hidup. Ada kekuatan di luar usaha pribadi kita yang menentukan arah perjalanan. Di bab kedua buku The Psychology of Money ada kisah tentang 2 nama besar yang mungkin sudah kita kenal, Bill Gates dan Paul Allen, 2 legenda di balik lahirnya Microsoft. Bill Gates memiliki satu keberuntungan luar biasa. Ia termasuk satu dari sejuta siswa SMA pada masanya yang punya kombinasi istimewa, uang, wawasan, dan akses ke komputer. Gates bersekolah di Lakeside School, salah satu sekolah langka yang mampu membeli komputer di era itu. Bahkan, Bill Gates sendiri pernah berkata, jika tidak ada Lakeside, maka tidak akan ada Microsoft. Namun kisah ini bukan hanya tentang Gates dan Allen, ada satu nama lain, seorang anak jenius yang nyaris tak terdengar, Ken Evans. Menurut Gates, Evans adalah anak terpintar di kelas. Mereka berdua sering mengobrol lewat telepon dan Gates bahkan masih mengingat nomor telepon Evans hingga sekarang. Evans bukan hanya mahir dengan komputer, ia juga punya insting bisnis dan ambisi besar seperti Bill Gates. Jika takdir berkata lain, Ken Evans bisa saja menjadi salah satu pendiri Microsoft. Tapi sayangnya, cerita itu tidak pernah terjadi. Ken meninggal dalam kecelakaan saat mendaki gunung, bahkan sebelum lulus SMA. Bayangkan ini,
Peluang seorang remaja meninggal di gunung kala itu hanyalah 1:1.000.000. Bill Gates meraih keberuntungan 1:1.000.000. Ken Evan terkena risiko 1:1.000.000. Dan itulah inti pelajaran ini. Keberuntungan dan risiko adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya adalah kenyataan bahwa hidup kita dipengaruhi oleh kekuatan besar di luar kendali kita. Seperti kata penulis, dampak kebetulan di luar kendali kita jauh lebih besar daripada tindakan yang sengaja kita lakukan. Poin kedua, penumpukan membingungkan, compounding. Warren Buffett dikenal sebagai salah satu investor terbesar sepanjang masa. Tapi tahukah kamu, kehebatannya bukan hanya karena keahlian dalam memilih investasi, melainkan karena ia memulainya sejak masih sangat muda. Bayangkan, Buffett sudah serius berinvestasi sejak umur 10 tahun, dan ketika usianya baru menginjak 30 tahun, kekayaannya telah mencapai $1 juta, atau setara dengan $9,3 juta jika disesuaikan dengan inflasi saat ini. Sekarang coba bayangkan bagaimana jika Buffett menjalani hidup seperti orang kebanyakan, menghabiskan masa remaja dan dewasa mudanya untuk menjelajahi dunia, bersenang-senang, dan melakukan apapun yang dia mau. Kira-kira apakah kekayaannya akan sebesar sekarang? Keberhasilan finansial Buffett bukan hanya karena keahlian investasinya. Rahasianya adalah pada fondasi finansial yang ia bangun sejak kecil, serta waktu panjang yang ia miliki untuk membiarkan investasinya bertumbuh. Buku ini berkata, investasi yang hebat bukan soal meraih hasil terbesar, karena hasil terbesar biasanya hanya terjadi sekali-sekali dan sulit diulang. Yang jauh lebih penting adalah mendapatkan hasil yang stabil, bisa diandalkan, dan diulang terus-menerus. Saat itulah penumpukan bisa menjadi luar biasa. Poin ketiga, kemerdekaan, kendali atas waktu. Kendali atas waktumu adalah dividen terbesar yang diberikan uang. Bayangkan, bentuk tertinggi dari kekayaan bukanlah angka di rekening, bukan pula rumah mewah atau mobil mahal. Kekayaan sejati adalah ketika setiap pagi kita bisa bangun dan berkata, hari ini aku bebas melakukan apapun yang kuinginkan. Dalam bab ini diceritakan hasil penelitian Angus Campbell, seorang psikolog dari University of Michigan. Dari sekian banyak faktor yang mengaruhi kebahagiaan, ada satu benang merah yang paling kuat, keyakinan bahwa kita memegang kendali atas hidup kita sendiri. Hal ini jauh lebih penting dibandingkan besarnya gaji, luasnya rumah, atau tingginya jabatan. Kebahagiaan sejati datang ketika kita punya kuasa atas apa yang kita lakukan, kapan kita melakukannya, dan dengan siapa kita melakukannya. Tak hanya itu, bab ini juga mengangkat wawancara yang dilakukan oleh Carl Pilmer, seorang ahli gerontologi, kepada 1.000 orang lanjut usia. Ia mencari pelajaran paling berharga yang mereka petik dari perjalanan hidup. Hasilnya mencengangkan. Tak satu pun dari mereka yang mengatakan bahwa kebahagiaan datang dari bekerja mati-matian demi uang untuk membeli segala keinginan. Tidak ada juga yang berkata bahwa pekerjaan harus dipilih semata-mata karena prospek gaji di masa depan. Justru yang mereka hargai adalah persahabatan yang berkualitas, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, dan menghabiskan waktu yang berharga bersama anak-anak tanpa batasan atau struktur yang kaku. Dan ingatlah ini, anak-anakmu tidak menginginkan uangmu atau semua yang bisa dibeli dengan uangmu. Yang mereka inginkan adalah dirimu, waktu, dan perhatianmu. Poin keempat, paradoks orang dalam mobil. Dalam salah satu bagian di buku ini, penulis bercerita tentang pengalamannya bekerja sebagai valet. Pekerjaan yang membuatnya setiap hari berhadapan langsung dengan mobil-mobil mewah. Kita, manusia, sering punya anggapan aneh tentang barang mewah. Contohnya mobil mahal. Kita berpikir, kalau aku punya mobil itu, orang pasti mengagumiku. Mereka akan menganggap aku sukses, pintar, kaya, dan punya selera tinggi dan penting. Seakan-akan lewat mobil itu aku berkata, "Hei, lihat aku." Tapi lucunya, kenyataan tidak sesederhana itu. Kebanyakan orang bahkan tidak peduli siapa yang mengendarai mobil mewah itu. Mereka tidak berpikir, wah, orang yang mengendarai mobil itu pasti keren. Wow. Paling mereka berpikir, andai aku punya mobil itu, pasti orang-orang akan menganggap aku keren. Tanpa kita sadari, begitulah pikiran kebanyakan orang. Dan pelajaran berharga yang bisa diambil adalah ini. Jika rasa hormat dan kekaguman adalah tujuanmu, percayalah, kerendahan hati, kebaikan, dan empati akan jauh lebih memikat hati orang daripada sekedar harga mobil yang kamu kendarai. Poin kelima, kamu dan saya, permainan yang berbeda.
Pecahnya gelembung.com pada awal tahun 2000-an merontokkan kekayaan rumah tangga sebesar 6,2 triliun dolar. Lalu tak lama kemudian runtuhnya gelembung perumahan menghapus lebih dari 8 triliun dolar. Pertanyaan pun muncul, mengapa gelembung seperti ini terus terjadi berulang-ulang? Jawaban paling umum adalah manusia itu rakus. Ya, kerakusan memang sifat manusia yang sulit dihapuskan. Namun berhenti pada kesimpulan, semua karena rakus adalah kesalahan besar. Kita akan kehilangan pelajaran penting tentang bagaimana dan mengapa orang bisa merasionalisasi keputusan yang di kemudian hari terlihat rakus dan konyol. Salah satu penyebab terjadinya gelembung adalah karena banyak investor ikut-ikutan, mengikuti langkah investor lain yang ternyata sedang memainkan permainan berbeda. Gelembung mulai terbentuk ketika hasil jangka pendek terlihat begitu manis, hingga menarik semakin banyak uang. Akibatnya, komposisi pasar pun berubah. Dari investor jangka panjang, menjadi didominasi pemain jangka pendek. Saat trader jangka pendek mengejar hasil cepat, semakin banyak orang tergoda ikut dalam euforia ini. Tak butuh waktu lama, mereka yang memegang kendali harga di pasar bukan lagi para investor sabar, melainkan para pemain dengan cakrawala waktu yang sangat pendek. Di dunia para trader jangka pendek, aturan investasi jangka panjang terutama soal valuasi seringkali diabaikan. Aturan itu dianggap tak relevan dengan permainan cepat yang sedang mereka mainkan. Di sanalah masalah mulai bermunculan. Kerusakan nyata terjadi ketika investor jangka panjang mulai mengikuti sinyal dari para trader jangka pendek yang sedang bermain di arena yang berbeda. Karena itu, pelajaran paling penting dalam urusan uang adalah pahami cakrawala waktu Anda sendiri. Jangan sampai Anda terpujuk oleh perilaku orang lain yang sebenarnya sedang memainkan permainan dengan aturan yang berbeda. Kenali permainan Anda. Itu kunci agar tidak terseret dalam arus yang salah. The Psychology of Money bukan hanya buku keuangan, tapi buku tentang cara berpikir. Jika video ini bermanfaat, klik like, tulis di komentar pelajaran mana yang paling membuka mata kamu. Dan jangan lupa subscribe channel Simpan Uang. Sampai jumpa di video berikutnya.